Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengaku belum puas dengan besaran penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang turun sekitar 4 juta rupiah dibandingkan tahun lalu. Kepala negara mendorong efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan keuangan haji agar tidak ada lagi kenaikan biaya haji setiap tahun. Penurunan ongkos haji menjadi gebrakan Presiden Prabowo Subianto di awal pemerintahannya. Prabowo menyatakan kebijakan menurunkan biaya naik haji adalah yang pertama kali dalam sejarah. Namun, kepala negara mengaku belum puas. Menurut Prabowo, ongkos haji masih bisa turun lagi. Mungkin pertama kali dalam sejarah Republik juga kita turunkan harga naik haji. Itu pun saya belum puas. Saya perintahkan cari lagi kesempatan, cari lagi peluang untuk turunkan harga terus. Efisiensi. Jadi alhamdulillah, tapi kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Dana haji memang selalu menjadi atensi menyusul nilainya yang sangat fantastis. Tahun ini, dana umat yang dikantongi Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH mencapai 171,65 triliun rupiah. Wajar bila nilai manfaat yang diterima jemaah semestinya lebih besar. Sesungguhnya bosnya itulah jemaah haji. Maka bentuknya bukan konsultasi, tapi adalah transparansi, keterbukaan. Uang Anda yang ada sekarang secara akumulatif ada 171 triliun, itu ditasarufkan kemana, berapa hasilnya, dan apa pembagiannya. Ini yang perlu ditransparansikan secara terbuka, tidak boleh ada yang ditutupi. Karena ini adalah uang umat, uang masyarakat, uang jamaah haji secara personal yang dititipkan kepada BPKH. Ini yang perlu keterbukaan. Nilai manfaat yang sekarang misalnya 38% yang digunakan dari nilai manfaat itu adalah uang akumulasi dari seluruh jamaah yang belum berangkat. Ini kan artinya bahwa ada hak orang yang belum berangkat digunakan untuk tahun ini yang berjalan, dan ini sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR telah menyepakati biaya haji untuk tahun 2025 sebesar 89,4 juta rupiah. Angka ini turun dibandingkan tahun 2024 lalu yang mencapai 93,4 juta rupiah. Dari besaran itu, ongkos yang harus dibayar jemaah reguler 55,4 juta rupiah. Bila dikurangi setoran awal 25 juta rupiah, maka sisa pelunasan yang harus dibayar 30,4 juta rupiah. Menteri Agama Nasaruddin Umar berujar, dengan kondisi nilai dolar Amerika Serikat dan pajak di Arab Saudi yang naik, pemerintah Indonesia tetap bisa mengupayakan agar biaya haji tahun ini turun, meski ongkos lebih murah. Tapi pemerintah berjanji pelayanan untuk jemaah haji tidak akan dikorbankan. Jadi sebetulnya luar biasa ya. Ketika dolar sedang naik dibandingkan tahun lalu ya. Tahun lalu standarnya 15.000, sekarang 16.200. Pajak di Mekah itu sedang naik. Barang-barang sedang naik. Di Indonesia pun juga demikian. Tapi kok bisa naik, bisa turun. Bahkan kontribusi BPKH tahun lalu 40%, sekarang turun hanya 38%. Tapi kok bisa turun? Logikanya mestinya harus naik ya kan, tapi kita turun. Nah, kenapa turun? Karena kita sudah melakukan penyisiran semua yang tidak perlu tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan, itu kita turunkan.
Tidak ada lagi ada pungutan-pungutan, tidak ada lagi ada macam-macamnya yang membebani jamaah. Penurunan tapi tidak mengakibatkan penurunan pelayanan ya kan. Jadi kami istilahnya itu tersenyum di awal, tersenyum di tengah dan tersenyum terakhir. Tersenyum di awal karena jamaah haji membayar murah, lebih murah dari tahun lalu, di tengah-tengah harga menaik ya. Tersenyum di tengah karena pelayanannya bagus ya kan. Tersenyum di akhir karena jamaah haji pulang dengan membawa kualitas nasionalisme dan kecintaan negeri yang sangat bagus ya. Kenapa? Karena di situ kita melihat bagaimana jamaah haji itu setiap tahun mendapatkan gelar jamaah haji yang paling tertib di antara seluruh jamaah haji seluruh dunia. Tahun 2025 menjadi tahun terakhir penyelenggaraan haji berada di bawah Kementerian Agama. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 144/P tahun 2024, tanggung jawab pelaksanaan ibadah haji nantinya beralih ke Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji. Muncul kekhawatiran tentang kesiapan BP Haji dalam menyelenggarakan ibadah suci tahun depan. Sebab hingga kini belum ada revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Meski begitu, Wakil Kepala BP Haji Dhanil Anzar Simanjuntak berjanji semaksimal mungkin melakukan efisiensi sehingga ongkos haji tahun 2026 bisa turun lagi sebagaimana instruksi Prabowo Subianto. Itu Presiden menyampaikan beliau belum puas dengan penurunan tersebut. Nah, tentu amanah Presiden tersebut terkait dengan melakukan efisiensi lebih besar ke depan, di waktu-waktu di depan akan kami lakukan ketika Badan Penyelenggara Haji secara penuh memiliki otoritas perhajian, yaitu 2026. Jadi kajian-kajian terkait efisiensi ongkos haji akan kita lakukan secara maksimal agar nanti di 2026 jauh lebih baik seperti permintaan dan perintah Presiden. Kemudian penurunan ongkos haji itu seperti perintah Presiden tidak boleh berdampak terhadap penurunan kualitas pelayanan haji. Jadi efisiensi dilakukan terkait dengan biaya-biaya yang sejatinya memang bisa dipotong. Nah, itu yang kemudian diyakini tidak akan berdampak terhadap pelayanan. Ini kan harus mencari celah dan inovasi sehingga mengurangi beban jamaah, atau misalnya investasi BPKH kepada sektor penerbangan, beli pesawat di mana pesawatnya adalah bukan operatornya BPKH tapi secara investasi di penerbangan itu beli pesawat, nanti pesawatnya yang operatornya adalah Garuda, sehingga pada di luar musim haji yang 10 bulannya akan yang jeda itu bisa digunakan oleh Garuda sebagai asetnya BPKH, dan itu bisa menekan biaya penerbangan. Pengelolaan keuangan haji memang harus lebih inovatif agar calon jemaah haji yang sudah menunggu bertahun-tahun segera berangkat ke Tanah Suci. Jadi, tidak perlu khawatir lagi biaya haji naik setiap tahunnya.